Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ananda Putri Lubis dengan NIM 2005 10 11 7. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Romi Asmara SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Praktik Perlindungan Perempuan dan Anak. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui definisi dari anak dan kekerasan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Sedangkan definisi kekerasan menurut Pasal 1 Angka 15A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kekerasan adalah setiap perubahan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Baiklah, selanjutnya pengertian dari anak sebagai korban. Anak sebagai korban adalah anak yang menderita kerugian fisik, mental, maupun sosial oleh sebab tindakan yang aktif atau pasif orang lain atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak yang menjadi korban kekerasan perlu diberikan perlindungan hukum. Anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari tindakan kebijaksanaan siapa saja, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan hukum diberikan agar anak tidak menjadi korban karena dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan tertentu oleh orang atau sekelompok tertentu. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat, diantaranya merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan menurut peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pada Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak serta hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak-hak dan martabat serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kesimpulan. Yang pertama, perlindungan hukum terhadap anak sejatinya diberikan agar hak-hak anak tetap terlindungi, yang salah satunya adalah tidak mendapatkan kekerasan, serta perlindungan hukum diberikan untuk keadilan si anak. Pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan juga diatur dalam hukum internasional dan hukum nasional. Pada hukum internasional dapat dilihat pada Konvensi Hak Anak yang salah satunya mengintrodusir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Begitu pula hukum nasional, hak-hak anak sangat diperhatikan, yang salah satunya hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum bila terjadi kekerasan pada anak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, maka negara memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh anak sehingga dapat menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang semena-mena. Perlindungan hukum terhadap anak mengacu pada Pasal 1 dan Pasal 6 menyebutkan perlindungan serta Pasal 1 dan Angka 2 di mana mendukung terlaksananya hak dan kewajiban anak untuk mendapatkan perlakuan secara hadir dan terhindar dari segala ancaman tindak kekerasan. Saran 1. Pentingnya peran pemerintah untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan agar anak mendapatkan hak-hak, yaitu
mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan apapun, dan untuk mendapatkan keadilan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Kedua, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah sangat baik jika dilihat dari pasal demi pasal di dalam perundang-undangan yang menyangkut tentang korban kekerasan, terutama pada anak. Alangkah baiknya jika semua masyarakat mengetahui tentang peraturan perundang-undangan tentang perlindungan korban kekerasan pada anak, agar nantinya jika masyarakat melihat terjadinya kekerasan pada anak, bisa langsung membantu si anak untuk mendapatkan hak-hak yang akan diberikan dari pihak yang berwajib terhadap si anak. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.